Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat dalam belajar. Amin. Pada hari ini kita akan masuk materi matematika selanjutnya, yaitu tentang pecahan, bilangan pecahan. Kalau misalnya saya mempunyai sebuah gelas, kemudian gelas ini akan saya jatuhkan ke lantai, maka apa yang akan terjadi? Kemungkinan yang paling besar adalah gelas itu pecah. Jadi awalnya kita sebut namanya adalah sebuah gelas. Setelah jatuh, bukan lagi namanya gelas utuh, tetapi pecahan gelas. Pecahan gelas itu adalah bagian dari gelas utuh. Nah, untuk menentukan banyaknya gelas, kita menggunakan bilangan 1. Karena gelas utuh, maka bisa kita sebut dengan bilangan bulat. Jadi utuh sama dengan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Jadi kurang daripada 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sekarang yang kita hanya pakai adalah dari angka 1 dan sampai naik seterusnya. Misalnya saya mempunyai sebuah pizza. Nah, pizza ini 1 ya, maka 1 ini disebutnya bilangan bulat. Ini saya akan bagi menjadi 4 yang sama besar. Berapakah bagian masing-masing atau yang diarsir ini berapa? Awalnya 1 dibagi dengan 4, bisa kita sebut 1/4. Maka masing-masing sekarang menjadi 1/4. Nah, kalau 1 itu disebutnya bilangan bulat. Nah, kalau 1/4 itu disebut dengan bilangan pecahan. Pecahan itu dapat kita simpulkan adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Misalnya lagi ya, saya punya pizza, dan pizza ini menjadi 3 sama besar. Nah, seperti ini. Berapakah bagian yang diarsir? Karena yang diarsir cuma 1, maka kita tulis 1 karena pembaginya cuma 3, maka kita tulis dibagi atau per 3. Nah, inilah pecahannya. 1 ini bisa kita sebut dengan namanya pembilang, sedangkan 3 itu bisa kita sebut dengan penyebut. Oke, lagi saya punya pizza. Pizza ini saya akan bagi menjadi 6 bagian. Pertanyaannya, berapakah bagian yang diarsir? Yang diarsir itu warna hijau ya. 1, 2, 3. Nah, yang diarsir adalah 4 per seluruhnya ada 6. Jadi 4/6. Berapakah bagian yang tidak diarsir? Kita hitung ya. 1, 2. Nah, bagian yang tidak diarsir adalah 2. Jadi 2/6. Lagi, misalnya pizza ini saya akan bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Berapakah yang diarsir? Nah, ada di 3. Jadi 3 per seluruhnya 8. 3/8. Sedangkan bagian yang tidak diarsir adalah ada berapa? Ada di 5. Jadi 5/8. Menentukan pecahan senilai. Apa arti pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Baiklah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Di situ ada soal 1/3 sama dengan titik per 6. Nah, kita akan menentukan pecahan yang senilai dari 2 pecahan tersebut. Perlu kalian ketahui, yang pertama kita lihat dulu pecahan yang pertama 1/3. Kita lihat di sini angka 1 merupakan
bilang. Sedangkan 3 adalah penyebut. Untuk pecahan yang kedua, dalamnya tidak ada dan penyebutnya 6. Maka di sini kita diminta untuk menentukan pembilang dari pecahan yang kedua. Oke, perhatikan. Di sini penyebutnya sama-sama diketahui. Oke, kita cari perkalian 3. Hasilnya 6. 3 dikali berapa? Hasilnya 6. 3 dikali 2. Maka pembilang dan penyebut 1/3 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2/2. Langkahnya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya menjadi 2/6. Nah, untuk mengisi titik-titik yang di atas tadi adalah angka 2. Lanjut ke soal nomor 2. Jika ada soalnya 3/4 sama dengan 9/titik. Kita diminta untuk menentukan penyebut pecahan yang kedua. Maka penjelasannya sebagai berikut. Kita cari perkalian 3 yang hasilnya adalah 9. 3 dikali berapakah? Hasilnya 9. 3 dikali 3. Maka bilangan 3/4 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Sama seperti tadi ya. 3 dikali 3 9, 4 dikali 3 12. Maka untuk mengisi titik-titik yang di atas adalah 12. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu 3/titik sama dengan 6/10. Yang kedua ya, kita kali silang antara penyebut dengan pembilang, yaitu 3 dikali 10 kemudian dibagi dengan 6. Oke, 3 dikali 10 dibagi dengan 6. 3 dikali 10 dibagi, hasilnya adalah 30, dibagi 6 hasilnya adalah 5. Maka untuk mengisi titik-titik yang di atas adalah 5. Kita lanjut, nomor terakhir adalah titik-titik per 4 sama dengan 3 dibagi 6. Sama seperti tadi, kita kali silang antara penyebut dengan pembilang. Kita kalikan 3 dikali 4 dibagi 6. Sebagai catatan, dan kalian ingat bahwa di situ adalah perkalian silang. Tidak boleh antara penyebut dengan penyebut. Nah, harus antara penyebut dan pembilang dan penyebut. Kita tuliskan 3 dikali 4 dibagi 6. 3 dikali 4 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 2. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Hanya ini yang Bapak jelaskan dan sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dimengerti. Amin. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.